Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami kelompok 3, Angkatan 8 Latsar CPNS di Kementerian ESDM akan menampilkan video wawancara terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara pada pegawai di lingkungan Kementerian ESDM. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara yang besar dengan kekayaan alam yang melimpah, salah satunya di sektor energi dan sumber daya mineral. Sebagai aparatur sipil negara atau ASN, menjaga dan mengelola kekayaan ini bukan hanya sekedar tugas, tetapi juga wujud nyata dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara diwujudkan melalui pelayanan publik yang berkeadilan, pemerataan energi hingga pelosok, serta komitmen menjaga kedaulatan energi untuk generasi mendatang. Mari kita simak bersama wawancara inspiratif mengenai makna wawasan kebangsaan dan nilai bela negara di lingkungan Kementerian ESDM. Oke, mungkin yang pertama, Ibu, bagaimana Iya, Ibu memaknai wawasan kebangsaan dalam konteks tugas, terutama di Kementerian ESDM? eh, wawasan kebangsaan bagi kami adalah suatu cara pandang bahwa energi adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Jadi setiap kebijakan tidak boleh hanya fokus pada kota-kota besar saja, tapi juga harus menjangkau daerah terpencil dan perbatasan. Nah, contohnya melalui program listrik desa berbasis PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, kami bisa menghadirkan penerangan di daerah yang jauh dari jaringan PLN. Dengan PLTS, masyarakat di pulau kecil atau di desa terpencil kini bisa belajar di malam hari dan mereka mereka bisa menjalankan usaha kecil dengan lebih produktif, bahkan bisa menjaga fasilitas kesehatan. Itulah wujud nyata menghadirkan keadilan sosial di bidang energi. Semangat inilah yang membuat kami terus bekerja meski tantangannya cukup besar. Terus, bagaimana sih, Bu, cara Ibu melihat kaitan antara bela negara dengan ketahanan energi nasional? Bela negara di bidang energi adalah memastikan bahwa listrik itu tersedia, terjangkau, dan berkelanjutan. Jadi kalau listrik itu padam, seperti rumah sakit tidak bisa beroperasi, sekolah terganggu, atau bahkan perekonomian bisa lumpuh. Itulah sebabnya maka kami menganggap bahwa setiap proyek listrik adalah bagian dari menjaga kedaulatan negara. Bahkan dalam kondisi krisis global sekalipun, kami berusaha menjaga pasokan agak listrik bagi masyarakat itu agar tetap aman dan masyarakat selalu tenang. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin terkait core value. Tadi kan disebut juga core value ya oleh Mas Noval. Hmm. Untuk nilai berakhlak ini, nilai apa sih yang paling menantang Mas Noval terapkan? Mungkin sejauh ini sehari-hari di pekerjaan, nilai apa yang paling menantang untuk diterapkan ya di Pokja maupun Hmm. sebagai apa, ASN di DJK begitu. Oh, untuk saya yang paling nantang itu mungkin nilai adaptif kan ya. Kita harus harus bisa menyesuaikan diri perubahan, berinovasi dan apa bertindak Hmm. atau proaktif. Dan itu juga saya kan bukan dari ya bukan dari jurusan teknik ataupun ada hubungan dengan kelistrikan. Saya kan dari sistem informasi lah. Jadi saya hanya mengertinya administrasi. Jadi saya harus ya belajar dari dasar lagi dibandingkan dengan teman-teman saya seperti itu. Ya. Nah, tapi eh, dengan bantuan-bantuan teman-teman lah saya bisa dan bimbingan senior juga mudah-mudahan saya bisa beradaptasi untuk ya melaksanakan pekerjaan dan fungsi saya sebagai ASN. Selanjutnya terkait yang lebih teknis ke DJK ya. Misal ada Hmm. pembangunan listrik di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Itu kan salah satu apa yang dititik beratkan oleh Pak Menteri dan Pak Dirjen kita ya. Ini Hmm. wujud wawasan kebangsaan juga bagi kita tentu untuk mempersatukan dan menyejahterakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau menurut Mas Novel nih, nilai ASN berakhlak apa yang paling dipegang nih untuk menjalankan program listrik di daerah 3T ini? Eh, untuk menurut saya sih ada dua ya yang paling penting untuk dipegang dalam untuk masalah seperti ini. Itu yang berorientasi pelayanan dan eh, akuntabel. Pertama, kalau kita diberi kewajiban untuk ya pembangunan seperti ini, kita tuh harus ya bisa bertanggung jawab. Karena kita ini diberikan kepercayaan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur negeri kita ini. Dan
Ya, dan tantangannya juga ya kalau untuk proyek-proyek seperti ini kan perlu anggaran banyak lah. Dan ada resiko-resiko ya anggaran itu mungkin ada yang ya di Tidak sampai atau apa gitu ya, tidak sampai, ada yang disengaja eh, apa, salah gunakan. dibesarkan Ya. gitu lah. Mhm. Untuk Iya. ya mungkin itu yang tidak betul. Nah, sebagai ASN kita harus bisa itu eh, Mhm. apa, Ya. menginvestigasi, terus kita bisa mengembangkan kapabilitas diri untuk ya agar kita mampu mengerjakan tugas-tugas kita seperti itu. Siap, siap. Mungkin akuntabel yang dimaksud nanti aplikasinya lebih ke transparansinya ya, Iya, karena kita ya transparansi itu siap menggunakan anggarannya. biar kita menggunakan aset negaranya tuh efisien. Ya, ya, siap, siap. Mungkin pertanyaan selanjutnya terkait pribadi ya. Kalau Hmm. semangat bela negara nih seperti apa sih nilai apa tantangannya itu di zaman sekarang gitu sebagai ASN, semangat bela negara Mas Noval ini bagaimana sih? Misal apa ya? Yang tadi kan tentu berorientasi pelayanannya atau Hmm. karena harus adaptasi dengan banyaknya perkembangan zaman ya, dan Hmm. mungkin tantangan ketenaga listrikannya ke depannya akan lebih menantang ya. Kalau menurut Mas Noval, semangat bela negaranya nih bagaimana kita nih harusnya? Terus, menurut saya ya bela negara itu ya, dasarnya ya kita tantangannya itu ya, kita harus pertama ya menunjukkan rasa cinta, kebanggaan terhadap negeri kita ini itu yang paling penting itu sebab untuk kita menjalankan tugas itu. Dan Ya, kita juga ya harus yakin dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Karena akhir-akhir ini banyak lah ya yang suka provokatif dan suka ya menyebarkan hoax. Dan kita tuh harus berpegang teguh terhadap Pancasila itu sebagai ideologi kita. Karena ya sebagai ASN kita juga harus menjalankan nilai-nilai Pancasila itu. Seperti itu. Pertanyaan yang kelima, bagaimana wawasan kebangsaan memandu ASN dalam menghadapi ancaman geopolitik global, misalnya perebutan sumber daya energi? Wawasan kebangsaan memberi arah bahwa pengelolaan energi harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Ancaman geopolitik bisa menjadi gangguan bagi kedaulatan energi. Karena itu, ASN Kementerian ESDM harus sigap menjaga data, kebijakan, dan aset strategis negara agar tidak dikuasai kepentingan asing, sekaligus mendorong kemandirian energi nasional. Menurut Mbak Syafira, di tengah maraknya hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, bagaimana wawasan kebangsaan dapat menjadi benteng bagi ASN? Wawasan kebangsaan menekankan cara pandang yang utuh berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan itu, ASN dapat menyeleksi informasi, bersikap netral, dan mengedepankan kepentingan persatuan bangsa. Hoax adalah ancaman yang memecah belah. ASN harus menjadi contoh dengan menyebarkan informasi yang benar dan berkontribusi menciptakan ruang digital yang sehat. Bagaimana pemaknaan wawasan kebangsaan di tengah maraknya isu radikalisme dan intoleransi di ruang digital? Di tengah maraknya radikalisme dan intoleransi, ASN harus meneguhkan nilai harmonis dan loyal dari core value berakhlak. ASN wajib menghargai perbedaan, bersikap netral, serta setia pada Pancasila dan NKRI, agar tidak terpecah oleh isu SARA yang beredar di ruang digital. Dari wawancara yang telah kita simak tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa wawasan kebangsaan di Kementerian ESDM dimaknai sebagai upaya menghadirkan energi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia hingga ke pelosok negeri. Melalui semangat bela negara, energi tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan teknis, tetapi juga sebagai pilar ketahanan dan kedaulatan bangsa. Dengan semangat itulah, Kementerian ESDM terus berkomitmen menjaga kedaulatan energi demi kemajuan bangsa Indonesia dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikian video wawancara dari kami. Terima kasih.